Pembahasan terakhir kita untuk mata pelajaran fikih adalah tentang najis. Betul nggak? Terakhir itu tentang najis. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Baik, nah, halo, betul nggak? Siapa namanya? Nidaul Husna, betul nggak? Terakhir kita sampai di najis. Betul? Halo, tidur ya? Saya ditinggal tidur. Nah, terakhir sampai mana? Najis. Terakhir najis, betul. Nah. Hah? Batal tayamum najis ya, najis. Najis. Nah, baik. Nah, jadi najis kemarin sudah masuk. Apa itu najis, Nidaul Husna? Definisinya? Pengertiannya apa? Nidaul Husna? Apa itu najis? Pengertiannya apa? Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat secara zat dan dibersihkan atau yang lainnya. Nah, dibersihkan menggunakan air atau yang lainnya. Nah, baik. Dan membersihkan air itu tidak harus menggunakan apa namanya? Tidak harus menggunakan membersihkan najis, tidak harus menggunakan air. Bisa menggunakan tanah. Idza wati'a ahadukum bina'laihi al-ada fa inna turab lahu tahur. Nah, apabila sandal kalian itu tidak sengaja menginjak suatu gangguan, di sini maksudnya adalah najis, maka sungguhnya tanah itu maksudnya itu suci dan membersihkan. Nah, jadi membersihkan itu tidak selalu menggunakan air. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala. Nah, sudah. Nah, qala Syekhuna hafizahullah ta'ala aqad dosani la yusqal adad wa la tartib illa fi ma'adil kalbi fil inai wa nahwi. Nah, poin selanjutnya tentang najis itu silakan dicatat bahwasanya tidak disyariatkan, tidak disyariatkan dalam membersihkan sesuatu dari najis, tidak disyariatkan dalam membersihkan sesuatu dari najis, suatu hitungan tertentu, koma, atau urutan tertentu, koma, atau urutan tertentu, koma, atau urutan tertentu. Nah, sudah, koma, atau urutan tertentu, kecuali pada najisnya air liur anjing. Kecuali pada najisnya air liur anjing. Kecuali pada najisnya air liur anjing atau yang semisalnya. Ustaz, bisa tolong diulangi? Ini HP-nya agak kresek-kresek. Baik, saya lagi. Nah, kayaknya ini baru saya terus.
Nah, baik. Apa namanya? Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan dalam membersihkan najis hitungan tertentu. Tidak disyariatkan dalam membersihkan najis suatu hitungan tertentu, koma, atau urutan tertentu. Atau urutan tertentu. Sudah? Sudah Ustaz. Syukron. Jazakallahu khair. Nah, kecuali apa namanya? Pada najis air liur anjing. Kecuali pada najis air liur anjing atau yang semisalnya. Mana qaulihi la yushra'u al-'adad ay la ghaslu sab'a. Wa mana qaluhu la tartib ay la ghaslu biturab. Nah, wa mana qaluhu illa fi lu'abil kalbi ay la yashtaritu al-ghuslu sab'an biturab illa fi lu'abil kalbi. Nah, jadi tidak disyaratkan dibilasnya berapa kali, urutannya harus bagaimana dalam membersihkan najis, itu tidak disyariatkan. Ada aturannya tertentu kecuali pada najis air liur anjing, ya, atau yang semisalnya. Kalau misal air liur anjing, maka ada aturannya, yaitu dibilasnya 7 kali. Kemudian yang pertama dengan tanah, seperti itu. Itu khusus air liur anjing. Selain itu tidak. Misal kita pernah lagi jalan kemudian kakinya kena kotoran manusia misalnya. Ya, yang penting dibilas sampai bersih, tidak ada hitungan urutan-urutannya atau bagaimana, tidak ada. Yang penting bersih. Seperti itu. Di sini juga dijelaskan mana qaulihi fil ina'i wa nahwihi aw idza kana lu'abil qalbi fi thawbin aw jidarin aw ardin fa innahu la yashtaratu fihi an yaghsila sab'a marrat. Nah, la yashtaratu fi an yaghsila biturab. Dan najisnya anjing itu, ya, najisnya anjing itu tidak disyariatkan juga. Ya, di sini kalau misal di wadah itu kalau misal di wadah itu harus dibilas 7 kali, kemudian yang pertama dengan tanah. Pertamanya dengan tanah. Ini kalau misal piring kita kejilat anjing, atau misal baskom itu kena anjing. Intinya wadah itu kita punya wadahnya kena air liur anjing. Maka dibilasnya itu 7 kali. Nah, yang pertamanya itu dengan tanah. Nah, sisanya itu dengan air, seperti itu. Tapi kalau misal apa namanya air liur anjing itu di baju atau di tembok atau di tanah, nah ini tidak. Di sini Syekh mengatakan tidak disyaratkan untuk dibilasnya 7 kali. Nah, seperti itu. Wala yashtaritu fihi an yaghsila biturab. Amma baqi najasat fa innaha tughsulu 3 marrat faqat aw ila an tazula an najasah. Nah, kalau misal tadi najisnya itu air liur anjing itu kena baju atau kena tembok, ya, atau kena apa, itu tidak harus seperti itu, tidak harus 7 kali. Kemudian yang pertamanya dengan apa namanya tanah, ya, tapi bisa ya beberapa kali, yang penting bersih, seperti itu. Misal pakaian kita kejilat anjing misalnya, ya sudah, kita apa namanya ya kita cuci saja sampai bersih, itu sudah cukup. Nah, ama baki najis ataupun najis-najis yang lain, misal kotoran manusia misalnya, atau kencing misalnya, kena kencing, ya, kena pipis misalnya, itu maka di sini dikatakan dicuci 3 kali, 3 kali bilasan, atau misal 3 kali bilasan itu kurang bersih, maka yang penting sampai najisnya hilang. Tapi kalau sekarang ya kita misal celananya kenapa? Saya kadang suka bersihkan ya. Kadang anak saya itu dia kalau BAB ya, kadang kalau tembus gitu kan, BAB-nya kena celana gitu kan.
Nah, itu kan najis. Nah, najisnya itu tinggal yang penting kita bilas pakai air, kemudian disikat, ya, disikat, kemudian setelah itu deterjen, disikat lagi ya sudah, itu sudah suci. Dia tidak harus 3 kali, tidak. Yang penting sudah hilang najisnya, sudah bersih ya sudah, seperti itu. Itu kalau najis yang lain. Nah, bisa dipahami sampai sini? Nah, ini najis apa? Anjing itu sebenarnya ada hadisnya ya, tapi di sini tidak dicantumkan. Najisnya itu adalah idza walagha, kalau salah, idza walagha kalba ina ahadikum, ya, alam kamu kalau SAW. Rasulullah ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah kalau misal wadah itu kena, maka 7 kali dibilas dengan air. Yang pertamanya dengan tanah, seperti itu. Dibilas 7 kali, yang pertamanya dengan tanah, yang sisanya dengan air. Nah, itu kalau terkena wadah. Tapi kalau selain wadah, maka yang penting dibersihkan sampai suci, sampai hilang. Nah, seperti itu. Dan anjing itu kalau air liurnya saja najis, berarti secara keseluruhan juga tubuhnya najis, karena apa namanya, dia menyatu seperti itu. Berarti air liurnya najis, berarti kan mulutnya juga terkena, gitu kan. Berarti keringatnya juga masuk, gitu kan. Intinya berarti dia itu najis, hewan yang najis, dan tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan, dan tidak boleh dimakan. Qala Syekhuna Hamidahullah. Kemudian poin selanjutnya adalah qaulul gulam alladzi lam ya'kul ta'am li syahwatin yumdah wa baulul jariyah yughsal. Nah, ini maksudnya adalah poin selanjutnya, silakan dicatat, yaitu air kencing, ya, atau kencing anak kecil, ya. Kencingnya anak kecil, ya, kencingnya anak kecil yang masih yang apa istilahnya, yang belum makan makanan, ya, yang belum makan makanan, ya, yang belum makan makanan sama sekali, yang belum makan makanan sama sekali, ya, maka cara membersihkannya adalah dengan menyipratkan air kepada benda yang terkena. Saya ulangi, air atau kencing bayi, ya, kita nyebutnya bayi, kencing bayi yang belum makan makanan, ya, yang belum makan makanan sama sekali, jadi cuma minum ASI atau cuma minum susu, dia benar-benar nggak makan makanan sama sekali. Tahu ya, biasanya kan bayi umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan belum makan makanan sama sekali, cuma murni ASI kan. Nah itu, ya, najisnya itu adalah kencingnya bayi yang belum makan makanan. Itu cara membersihkannya adalah dengan menyipratkan air kepada atau ke benda yang terkena, kepada benda yang terkena najis tersebut. Nah, kalau istilah dalam fikihnya ini juga disebut dengan najis mukhafafah, ya, najis yang ringan. Ini mukhafafah, najis ringan. Jadi kalau misal ada ibu-ibu, dia gendong bayinya itu masih kecil, masih 1 bulan atau 2 bulan, dia kan belum makan sama sekali, dia baru cuma murni mimi ASI saja. Nah, kalau yang seperti ini kemudian pipis, sedikit digendong pipis, atau misal mamah gendong keponakannya misalnya, kemudian sedikit digendong pipis misalnya, umurnya baru 1 bulan 2 bulan, tidak sengaja pipis, kena baju misalnya. Nah itu makanya cara membersihkannya gimana? Ambil air, kemudian dicipratkan ke apa namanya, yundoh. Yundoh ini apa istilahnya? Jadi ciprat-cipratkan gitu, ciprat-cipratkan sampai rata ke baju yang terkena. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus kemudian dilepas, dicuci, digosok-gosok, tidak harus. Seperti itu sudah cukup untuk disucikan, itu sudah suci. Nah,
Jadi tidak perlu dibilas. Ya. Tidak perlu dibilas, hanya diambil secukupnya, dicipratkan saja. Begitu juga sama ya. Intinya seperti itu. Adapun ya oke. Apa bedanya ini? Alat ta'am ini ya. Allah alam ya. Nah, jariyah ini saya kurang paham juga. Insya Allah kita jelaskan di pertemuan ini. Kemudian selanjutnya adalah al-istihalah al-mutahharah. Idza imata tahawalat an-najasa ila syai'in akhar tahurat. Ay tuhawilu syai'an ma kana alaihi ila halin ukhra wa dhalika mithlu tasirul ain an-najasah rimadan. Nah, al-istihalatu mutahharah ay mata tahawalat an-najasa ila syai'in akhar tahurat. Tahurat. Istihalatun yaitu perubahan wujud ya. Perubahan wujud najis itu membuatnya menjadi apa namanya? menjadi suci. Perubahan bentuk atau perubahan zat najis itu berubah menjadi suci. Nah, menjadi benda suci. Misal di sini dikatakan nah, tunggu sebentar. Misal di sini dikatakan ya layarnya hilang. Kelihatan nggak? Misal di sini dikatakan yaitu apabila najis itu kapan saja najis itu berubah zatnya menjadi sesuatu yang lain, maka dia menjadi benda yang suci. Ini istihalah ya Allah alam. Tapi di sini saya menyebutkan seperti itu. Itu misal ya di sini najis kemudian dia itu berubah menjadi bubuk, jadi bubuk. Nah, jadi bubuk najis yang tadinya dari benda padat itu dia entah bagaimana intinya dia mengalami perubahan wujud menjadi bubuk atau menjadi seperti debu, butiran-butiran debu misalnya. Maka ini di sini Syekh di sini mengatakan itu adalah sudah sudah tidak najis lagi. Ya, sudah tidak najis lagi karena sudah berubah. Allah alam, tapi saya sendiri kurang kurang serg ya. Tapi Allah alam, di sini saya mengatakan demikian. Nah, sudah jam 9, kita ambil sedikit. Yang selanjutnya adalah termasuk ke dalam bab najis adalah bab haid ya, haid. Nah, sebelum masuk ke bab haid, kita tahu bahwasanya uh, darah yang keluar dari perempuan itu ada 3. Darah yang keluar dari perempuan ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Yang ketiga istihadah. Saya ulangi, masuk bahasan selanjutnya adalah tentang haid, bab haid. Dan sebelum mendalam ke dalam bab haid, di sini Syekh menegaskan bahwasanya darah yang keluar dari perempuan itu ada 3. Ya. Darah yang keluar dari perempuan itu ada 3. Yang pertama ada haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah istihadah. Istihadah. Ini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan. 3 darah ini yang keluar dari kemaluan perempuan. Entah itu haid, entah itu nifas, atau istihadah. 3 ini. Nah, haid, ya, haid itu adalah darah yang keluar ya, apabila perempuan itu telah balik. Saya ulangi,
Haid adalah darah yang keluar apabila perempuan itu telah haid, telah balik. Kalau misal perempuan itu belum balik, masih kecil, maka dia tidak keluar haid. Nah, jadi haid adalah darah yang keluar dari perempuan ketika perempuan itu sudah balik. Dan biasanya ada aturan waktunya. Dan biasanya ada aturan waktunya. Ini namanya haid. Ada aturan waktunya. Jadi misal ada yang keluarnya itu awal bulan, ada yang pertengahan bulan, ada yang akhir bulan, dan ada yang setiap keluar itu ada yang 1 pekan, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari misalnya. Ini masing-masing perempuan ini berbeda. Tapi intinya setiap perempuan yang sudah balik dan normal ya, organ reproduksinya, rahimnya itu, maka memang setiap bulan itu melakukan pembersihan. Dan pembersihan ini dikeluarkan dalam bentuk darah kotor yang kalau istilah ininya Islamnya adalah haid. Kalau dalam istilah IPA-nya adalah menstruasi. Tapi kalau dalam istilah Islamnya adalah haid. Dan haid ini sudah ada kurun waktunya. Mamah insya Allah sudah. Ya, kalau sudah SMA berarti kan sudah ini ya. Sudah. Kalau yang SMP ini Allah alam saya tidak tahu. Nah, sudah balik belum ini Nida sama siapa di sini? Rini, Ilma. Sudah belum mengalami atau belum? Sudah Ustaz. Sudah. Nah, sudah ya. Berarti kalau sudah haid itu sudah balik. Nah, seperti itu. Ini kalau perempuan ya. Meskipun Muzaffar Hanif ini laki-laki, ini harus belajar. Nah, nanti kan jadi suami. Jadi suami itu nanti harus paham haid ini. Ya, paham ini karena nanti harus tahu kapan apa namanya uh, apa yang harus dilakukan kalau istri itu haid ya. Kemudian bagaimana apa yang tidak dibolehkan, apa yang dibolehkan. Ya, seperti itu. Baik hubungannya sama perempuan itu sendiri atau hubungannya sama sang suami itu harus dipelajari betul. Makanya laki-laki itu harus belajar juga fikih fikih wanita ini. Haid, nifas, istihadah ini harus belajar, ya. Meskipun ini kaitannya sama perempuan, tapi laki-laki ini harus belajar karena laki-laki nanti nikahnya sama perempuan. Nah, soalnya orang nikahnya sama pohon pisang ini beda lagi. Nah, kalau nikahnya sama perempuan, ya, dan perempuan ini pasti mengalami ini, pasti mengalami ini harus tahu. Ya. Kalau haid berarti dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh megang mushaf, dia tidak boleh ini. Nah, ini harus ada batasan. Tapi kalau misal istihadah ini beda lagi. Istihadah ini beda lagi. Ini bukan haid, ini bukan nifas. Nah, seperti itu. Jadi istihadah ini nanti ada pembahasannya sendiri. Kita masuk dulu ke nifas. Nifas, yang kedua adalah nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar ya. Bahwa adam al-kharij qabla al-wiladah bi yaumin aw yaumin mashuban bitalaq. Wa talqu alam yakun fi asfali dhuhri fa yashtaritu fi dam nifas talaq. Fa idza nazala 'ala al-mar'ah dam qabla al-wiladah bi yaumin aw yaumin wa lam yushibuhu talqun fala yu'khadhu hukmun nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar ya, dari perempuan. Di sini di Syekh mengatakan sebelum melahirkan. Darah yang keluar dari perempuan sebelum melahirkan sehari atau 2 hari. Ini namanya nifas. Nah, saya sambil cari kitab syarahnya yang lebih lengkap di sini. Tunggu sebentar ya. Jadi intinya darah yang keluar sebelum melahirkan sehari atau 2 hari. Adapun istihadah, ya, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya saya masih lebih dalamnya. Ini ringkasnya saja dulu karena sudah jam 9.
Insya Allah pertemuan selanjutnya sambil buat kitab ya. Qadarullah kemarin rak saya rusak, terus beberapa kitabnya saya pindah-pindah, belum sempat harusnya sambil baca syarah. Yang selanjutnya adalah istihadah. Istihadah ini adalah darah yang keluar dari perempuan, ya, di mana darah yang keluar dari perempuan tidak sesuai aturan waktunya. Ini namanya istihadah. Darah yang keluar, ya, dari perempuan yang tidak sesuai aturan waktunya. Ini namanya istihadah. Dan istihadah ini beda sama haid, beda sama nifas. Jadi karena penyakit, atau memang karena hal-hal tertentu. Dan ini masih bisa atau masih dibolehkan untuk apa? Untuk sholat. Dan ini darahnya beda sama haid. Darahnya itu beda sama haid, istihadah. Ya, kalau darah istihadah itu apa namanya? Merah. Istihadah itu merah. Kalau haid, ya nifas itu mungkin agak coklatan. Haid, terutama haid kadang merah, agak coklatan, kadang agak hitam. Itu haid. Tapi kalau istihadah ini merah. Ini merah. Dan ini beda hukumnya sama haid sama nifas. Nifas kadang juga setelah melahirkan. Nifas itu 40 hari. Ya, hanya 40 hari. Nah, selama masih kuat, selama 40 hari itu tidak dibolehkan sholat dan lainnya. Tapi kalau istihadah ini beda. Ini katakan ghairu awanihi. Ini karena ini syarahnya mukhtasar ya, jadi tidak disebutkan secara rinci. Besok insya Allah kita kupas lebih dalam lagi perihal ini. Nah, ini penting soalnya. Ini penting sekali. Nah, ini qadarullah kita tidak sempat buka kitabnya tadi saya. Nah, jadi dia kalau istihadah itu selain haid sama nifas, tidak ada aturan waktunya tertentu dan darahnya warnanya beda. Kalau di kitab tausik, ya, ini ada rinciannya, warnanya, ininya apa itu ada rinciannya. Kalau saya tidak nanti dalam kitab, jadi insya Allah kita tahun selanjutnya. Baik, mungkin malam hari ini cukup sampai di sini saja. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang kurang-kurang nanti ya saya coba usahakan di pertemuan selanjutnya. Semoga saya bisa teringat nanti bisa disampaikan lebih dalam. Barakallahu fikum. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.